Materi pembinaan ahli K3 Umum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kita akan meringkas dasar-dasar K3 ini, definisi dan arti dasar-dasar K3. Jadi kalau yang namanya dasar, berarti fondasi ya. Kita tidak akan mungkin mengikuti materi lanjutan, ya, materi yang lebih spesifik, kalau belum mengetahui dan memahami tentang materi dasar ini. Jadi dasar ini harus dikuasai sebagai fondasi, sehingga materi-materi selanjutnya akan mudah dikuasai. Jadi dasar-dasar K3 ini adalah pengetahuan dasar tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Maksud dan tujuan adalah untuk memberikan pemahaman yang cukup bagi setiap peserta ahli K3 umum untuk memahami apa itu K3, ya, bagaimana sejarahnya, dan bagaimana fungsinya, sehingga memiliki pemahaman yang cukup untuk K3 untuk melangkah kepada materi-materi yang lebih spesifik nanti. Ruang lingkupnya adalah membahas mengenai sejarah K3, ya, lalu membahas materi-materi yang akan nanti dijelaskan. Ya. Ini definisi, arti tujuan K3, sejarah K3, arti K3 bagi industri, bagi rumah tangga, kecelakaan atau insiden atau near miss, hazard, risk atau aman, safe, piramida kecelakaan, gunung es, fenomena, domino teori, FRSR, hierarki pengendalian, sistem K3, manajemen K3, safety leadership, penerapan K3, program K3, informasi dan komunikasi K3, regulasi K3, K3 Kemnaker, pertambangan migas, performa K3, keterlibatan K3. Dan ya, jadi kita langsung masuk aja. Definisi K3. Jadi K3 ya secara simpel ya disebutkan ini adalah usaha-usaha untuk mengidentifikasi bahaya dan risiko di tempat kerja, lalu kemudian mengendalikan bahaya dan risiko tersebut sehingga mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Arti dan tujuan K3. K3 ini ditujukan untuk keselamatan dari para pekerja ya, karena itu merupakan hak dasar dari setiap pekerja, sehingga mereka bisa bekerja dengan aman dan selamat, yang tentunya akan meningkatkan performa mereka, dan performa dari yang baik dari setiap pekerja tentu akan meningkatkan performa dari perusahaan. Di era K3 ini sebenarnya K3 ini sudah dimulai dari zaman dulu ya. Manusia berusaha dalam bekerja untuk selalu tidak cedera, tidak sakit. Namun jikapun mereka seandainya mendapat cedera, maka mereka berusaha mencari obat-obatan ya dan mengobati sehingga luka atau kecederaan tersebut bisa sembuh. Ataupun kalau terpapar penyakit, mereka akan berusaha untuk beristirahat dan menyembuhkan penyakitnya. Arti K3 bagi industri. Ya, ini merupakan hal yang wajib ya, sudah diwajibkan oleh dasar hukum K3 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Ya, setiap manajemen atau pengurus itu harus benar-benar memperhatikan keselamatan dan juga kesehatan bagi seluruh tenaga kerja yang bekerja di tempat kerjanya. Bagi rumah tangga, ini juga memiliki arti yang baik ya, bisa diterapkan bagi rumah tangga untuk mencegah kecelakaan ya, kecelakaan yang mungkin terjadi di rumah tangga. Kecelakaan atau insiden
ini adalah peristiwa yang tidak dikehendaki yang dapat membuat kerugian. Sehingga kecelakaan atau eksiden ini berusaha untuk dihindari. Dan itu juga menjadi satu tujuan K3 ya, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Insiden atau near miss adalah suatu kecelakaan yang terjadi namun tidak menimbulkan kerugian ya, atau tidak menimbulkan kecederaan dan kerugian harta benda lainnya. Hazard, bahaya atau danger. Hazard adalah sumber bahaya. Bahaya itu adalah potensi yang dapat menimbulkan kerugian, masih potensi ya. Kalau sudah terjadi itu namanya insiden. Risk atau aman atau safe. Risk adalah resiko ya. Risiko adalah dampak dari adanya suatu bahaya. Jadi setiap pekerjaan yang mengandung resiko itu berusaha dikendalikan, sehingga kalau resiko sudah terkendali, maka tempat kerja itu menjadi aman, ya, aman dan selamat. Piramida kecelakaan ini adalah salah satu metode ya untuk menganalisa kecelakaan yang diciptakan oleh S.W. Henry, ya, kemudian dikembangkan oleh para ahli lainnya, di mana ini menyebutkan bahwa kecelakaan itu terjadi tidak secara kebetulan, tapi merupakan akumulasi ya suatu hal-hal yang anomali lah yang terjadi, sehingga terakumulasi akhirnya terjadilah satu kecelakaan fatal. Ya, anomali-anomali itu bisa dimulai daripada tindakan tidak aman, kondisi tidak aman di tempat kerja yang dibiarkan, lalu bisa terjadi near miss, nyaris celaka, dan terjadi kecelakaan kecil, kecelakaan besar, dan akhirnya menyumbang kepada satu fatality. Gunung es fenomena merupakan salah juga metode analisis yang dibuat oleh S.W. Henry, kemudian dikembangkan oleh para ahli lainnya, di mana disebutkan bahwa kecelakaan itu secara kasat mata itu terlihat kecil. Namun, sebenarnya hal-hal yang tidak terlihat apabila diteliti dan dianalisa lebih lanjut, itu sebenarnya adalah sangat besar. Teori domino adalah teori juga yang dikembangkan oleh S.W. Henry dan kemudian ditemukan oleh S.W. Henry dan dikembangkan oleh para ahli K3 lainnya, yang menyatakan bahwa kecelakaan kerja itu sebenarnya terjadi karena penyebab langsung. Penyebab langsung terjadi karena penyebab dasar yang dibiarkan. Penyebab dasar itu terjadi karena pengawasan kurang, itu dari manajemen. Dan kecelakaan itu akhirnya akan mengakibatkan rugi-rugi. Jadi ada 5 domino, di mana domino awalnya adalah faktor manajemen ya, faktor pengawasan. Dan akhirnya kalau pengawasan kurang akan menyebabkan terjadinya kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan salah daripada pekerja dan juga faktor pekerjaannya, dan itu akan berimbas terjadinya penyebab langsung, yaitu tindakan-tindakan tidak aman yang terakumulasi dan kondisi tidak aman yang terakumulasi, sehingga terjadilah kecelakaan ya. Kecelakaan domino keempat, dan akhirnya domino keempat ini merubuhkan domino kelima, itu adalah hitungan kerugian-kerugiannya. FRSR ini adalah salah satu statistik untuk menghitung dampak kecelakaannya. FR itu frequency rate, atau menghitung seberapa sering kejadian terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja. SR, severity rate atau tingkat keparahan ya, seberapa parah gitu. SR dihitung dari lost time incident atau jumlah hari hilang dalam pekerjaan. Lost time incident itu sudah ada standarnya yang dibuat oleh BPJS ya. Jadi kalau 1 hari hilang itu berapa hitungan lost time incident-nya atau jumlah hari hilangnya. 1 lengan atau kehilangan sebelah telinga atau sebelah mata ya. Telinga itu 601, mata 1800, dan seterusnya. FR itu adalah jumlah kecelakaan ya.
Jumlah kecelakaan dikali konstanta, yaitu konstanta yang dipakai di Indonesia adalah 1 juta. Kalau di Amerika pakainya 250.000. Jadi jumlah kecelakaan dikali konstanta dibagi jumlah jam orang kerja. Satu orang itu 2.000 jam setahun. Nah, tinggal dikali aja kalau berapa orang tempat kerja tersebut dikali dengan 2.000. SR, jumlah hari hilang itu dikali 1 juta dibagi jumlah jam orang kerja. Hierarki pengendalian ya. Kalau menurut standar internasional dari yang dikeluarkan oleh IOS, International Organization of Standardization, itu dalam ISO 31000, hierarki pengendalian itu adalah eliminasi, substitusi, kontrol engineering, kontrol administrasi, dan terakhir dengan memakai alat pelindung diri. Sistem K3 atau sistem manajemen K3. Ini adalah sistem dibuat untuk pengendalian atau pengelolaan ya sumber-sumber daya K3 sehingga bisa mengelola K3 itu dengan efektif. Ya. Sistem K3 sudah distandarkan ya di Indonesia dengan PP nomor 50 tahun 2012 sehingga tinggal dipakai aja oleh para perusahaan. Sistem yang sudah ada gratis. Ya, tinggal mungkin bagaimana penerapannya jika membutuhkan konsultan yang tinggal dibayar kepada konsultan. Dan untuk auditnya, audit eksternalnya untuk mendapatkan sertifikasi dari Kemenaker, nah itu juga dibutuhkan biaya. Jadi sistemnya sudah disediakan agar standar ya seluruh Indonesia. Safety leadership adalah kepemimpinan di bidang safety. Ya bagaimana kita menunjukkan contoh ya, menunjukkan perilaku yang bekerja dengan aman dan selamat, dan kemudian saling mengingatkan ya, dan juga menerapkan standar-standar yang ada, ya, mengikuti prosedur dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk kepemimpinan dalam bidang safety atau K3. Penerapan K3 diatur oleh regulasi atau kebijakan K3 yang sudah dikeluarkan secara nasional, sehingga tinggal mengacu kepada regulasi-regulasi yang ada. Plus, dengan melakukan HIRA, Hazard Identification and Risk Assessment atau IPPR ya, identifikasi bahaya dan penilaian risiko, maka gabungan dari regulasi pemerintah dan hasil IPPR ini akan membuat penerapan K3 menjadi lebih efektif. Program K3 adalah segala sesuatu dan usaha yang dibuat sehingga K3 ini menjadi lebih efektif ya, sehingga dapat mencapai tujuan untuk tempat kerja yang aman, sehat, dan selamat. Informasi dan komunikasi K3 ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, dengan brosur, flyer, dengan email, ya, lalu dengan pertemuan, meeting-meeting, safety talk, dan sebagainya, pre-start meeting, itu merupakan informasi dan komunikasi K3 yang untuk meningkatkan kewaspadaan, awareness ya dari para pekerja dan kepedulian di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga dengan awareness yang tinggi, dengan kepedulian yang tinggi terhadap K3, ini akan bisa mengeliminir atau meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja. Regulasi K3 adalah regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk diterapkan secara nasional dan juga regulasi yang dibuat secara internal perusahaan ya untuk diberlakukan di area kerja perusahaan ya, bisa berupa peraturan perusahaan dan kebijakan-kebijakan lainnya secara internal. K3 Kemenaker Pertambangan dan Migas. Jadi Kemenaker adalah pemegang tertinggi mengenai pengelolaan K3 di tanah air. Namun dikarenakan bahaya dan risiko yang tinggi untuk pertambangan dan migas, maka pengelolaannya diberikan secara khusus untuk pertambangan dan migas. Untuk pertambangan diberikan melalui PP nomor 19 tahun 2003, tahun 1973. Dan untuk migas
dengan PP kalau nggak salah nomor 11 tahun 1979. Jadi hak khusus diberikan untuk pengelolaan K3 kepada pertambangan dan migas. Proforma K3 ya, ini ditunjukkan dengan umpamanya tidak adanya terjadi kecelakaan, zero accident, maka akan diberikan award ya oleh pemerintah atau badan-badan lainnya pemerhati K3. Kemudian keterlibatan K3. K3 ini perlu keterlibatan semua pihak ya, mulai daripada top manajemen, manajemen menengah, manajemen lini depan ya, dan seluruh pekerja. Tanpa ada keterlibatan semua pihak, maka performa K3 pun akan tidak maksimal. Jadi memerlukan keterlibatan semua pihak. Untuk itu, semua pihak yang terlibat pun perlu memahami dan satu pemahaman tentang K3, tentang pentingnya K3, ya, tentang perlunya penerapan regulasi-regulasi pemerintah di bidang K3. Ya, ini sejarah K3 nanti bisa dibaca-baca, materi PowerPoint-nya akan dibagikan. Ini sejarah, jadi dari zaman dulu sebenarnya K3 ini sudah dikenal ya, sudah diterapkan ya, namun belum ada regulasi khusus, sehingga K3 ini seakan-akan menjadi kurang dikenal dan seakan-akan tidak wajib. Keadaan mulai berubah setelah terjadinya revolusi industri ya di Eropa yang membuat tumbuhnya pabrik-pabrik, lalu mempekerjakan para pekerja yang banyak, mulailah terjadi kecelakaan-kecelakaan kerja. Awalnya kecelakaan kerja itu ya, biaya pengobatannya tanggung sendiri oleh pekerja. Dan akhirnya para pekerja mengeluh, pemerintah setempat lalu mengeluarkan regulasi-regulasi. Mulailah muncul regulasi tentang K3 ya, secara resmi, official. Dan itulah mulai lahirnya istilah K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, ini sejarah K3 di masing-masing negara. Di Indonesia sendiri ya, usaha penanganan masalah keselamatan kerja dimulai tahun 1847 ya, masih penjajahan VOC atau Belanda. Lalu kemudian muncul, kita mulai mendapat suatu aturan tentang K3 secara khusus ya, tahun 1912. Nah, dengan VR ya, 1910. VR 1910 ya, ini dibuat oleh pemerintah penjajah Belanda ya, untuk diterapkan. Karena biasanya terjadi banyak kecelakaan kerja di pabrik-pabrik, dibuatlah VR 1910 untuk diterapkan di pabrik-pabrik. Ya, ini sejarahnya. Dan setelah zaman kemerdekaan, VR 1910 ini dirasa kurang cocok lagi ya, karena bersifat represif ya, terlalu memaksa, sehingga seakan-akan menghilangkan hak-hak dari para pekerja. Dibuatlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Juga selain itu, karena VR 19110 ini sudah tidak cocok ya, memperhatikan perkembangan teknologi ya, dan juga hal-hal lainnya, sehingga dibuatlah penggantinya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Filosofi K3 ya, pemikiran dan upaya serta penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmania maupun rohania tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
Nah, pengertian dasar juga dikeluarkan oleh ILO ya, International Labour Organization bekerja sama dengan WHO, World Health Organization ya. Ini mengartikan K3 is the promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental, and social well-being of all workers in all occupation ya. Jadi promosi dan pemeliharaan daripada hal tertinggi dari fisik, mental, dan kesehatan sosial ya dari semua pekerja di semua pekerjaan. Juga untuk pencegahan semua pekerja dari kehilangan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi pekerjaannya, serta proteksi pekerja ya, dari resiko yang mungkin terjadi, dan juga faktor-faktor kesehatan, lalu penempatan dan pemeliharaan dari pekerja terhadap lingkungannya ya, paparan lingkungan yang bisa berakibat terhadap faktor-faktor psikologis dan fisiologikal, juga terhadap peralatan, serta adaptasi terhadap pekerjaan untuk manusia dan setiap orang dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Dan juga ada definisi yang dikeluarkan oleh OSHA ya, dari Amerika Serikat. Intinya adalah yang perlu diperhatikan, ketiga itu halnya adalah penerapan prinsip-prinsip ya, sains atau application of scientific principles, juga pemahaman pola resiko. Lalu ruang lingkup keilmuan K3 cukup luas, baik di dalam maupun di luar negeri, serta K3 merupakan multidisiplin profesi, ya. Serta multidisiplin ilmu, ya, semua ilmu ada di situ. Ilmu-ilmu dasar yang terlibat dalam keilmuan K3 adalah fisika, kimia, biologi, dan ilmu-ilmu perilaku. Serta area cakupan atau garapannya adalah industri, transportasi, penyimpanan dan pengelolaan material, domestik, dan kegiatan lainnya seperti rekreasi. Definisi K3 ditinjau secara filosofi adalah pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja dan manusia pada umumnya, baik jasmani maupun rohani, dan hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Ditinjau dari sudut keilmuan, K3 adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan lain-lain. Tujuan K3 secara universal adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali ya. Ya, ini konsep daripada investigasi kecelakaan kerja. Kemudian menjamin pekerja dapat mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Sedangkan tujuan yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 adalah agar setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja tersebut terjamin keselamatannya. Agar proses produksi tetap berjalan dengan lancar, dan agar setiap tenaga kerja dapat meningkatkan produksi kerjanya dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Tujuan keselamatan atau safety secara umum adalah mengamankan suatu sistem kegiatan atau pekerjaan mulai dari input, proses, hingga output. Kegiatan yang dimaksud bisa berupa kegiatan produksi di dalam industri maupun di luar industri, seperti di sektor publik dan yang lainnya. Selain itu, penerapan program safety juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan atau well-being. Sedangkan tujuan kesehatan adalah derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologi individu ya itu meningkat ya derajat keadaan fisik. Jadi artinya tetap dalam kondisi sehat walafiat fisik maupun mental. Jadi K3 ini berhubungan dengan semua bagian ya di dalam operasional suatu perusahaan atau organisasi. Ya. Engineering, security, training, fasilitas, transportasi, IT, industrial hygiene, periksa uji, tes evaluasi medikal, lingkungan, operasional. Jadi semuanya
harus menerapkan K3. Dan kemudian untuk kebijakan K3 ya, ini diatur oleh regulasi dengan dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 yang dikeluarkan oleh. Lalu pemerintah mengeluarkan juklak-juknisnya dalam bentuk PP, Perpres, Permen, Perda, keputusan gubernur, bupati, wali kota. Nah, ini kebijakan K3. Lalu digabung dengan teori K3 berdasarkan teori domino ya, accident analysis, serta peraturan-peraturan internal perusahaan dan JSA, ya, hasil IBPR. Nah, jadilah konsep K3, ya, K3 dalam satu perusahaan. Tujuannya adalah mencegah kecelakaan, di mana kecelakaan ini sudah ada terjadi pra-eksiden, ya, yaitu karena resiko-resiko baik yang tinggi, menengah, maupun rendah. Dan kemudian pasca eksiden, ya, di mana pasca eksiden ini dianalisa sehingga menghasilkan suatu tindakan preventif juga, dan ini juga akan menjadi satu dasar untuk pengelolaan K3 ya bagi perusahaan. Jadi tujuan K3 secara universal mencegah terjadinya kecelakaan. Mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali, menjamin pekerja dapat mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dan juga tujuan K3 berdasarkan dasar hukum K3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, agar setiap tenaga kerja terjamin keselamatannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi kerja serta produktivitas nasional. Dan agar orang lain yang berada di tempat kerja tersebut terjamin keselamatannya, dan agar sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Nah, kadang-kadang terjadi anomali atau suatu keadaan yang tidak dikehendaki, yaitu kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang berhubung dengan hubungan kerja dan berada di tempat kerja. Jadi kecelakaan kerja itu adalah berhubungan dengan hubungan kerja ya, atau ada hubungan kerja. Jadi umpamanya sebagai karyawan, ataupun yang terjadi di tempat kerja, mungkin tamu-tamu. Atau ada penyakit akibat kerja. Ini penyakit yang diakibatkan karena proses pekerjaan. Dan juga kebakaran atau peledakan atau bahaya pembuangan limbah. Dan kejadian berbahaya lainnya, ini masuk kecelakaan. Definisi kecelakaan atau insiden. Suatu kejadian tidak diinginkan bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya insiden. Eksiden, kalau ini insiden ya. Eksiden, suatu kejadian tidak diinginkan berakibat cedera pada manusia, kerusakan barang, gangguan terhadap pekerjaan, dan pencemaran lingkungan. Jadi intinya insiden itu mungkin kerugian ya terhadap harta benda, peralatan, bangunan, dan mungkin juga adanya eksiden terhadap orang. Kalau eksiden, ini kecederaan atau fatality pada manusia. Ya, seharusnya gitu ya. Jadi seharusnya eksiden itu tidak ada menghitung kerusakan barang, tapi harusnya itu masuknya ke insiden. Pencemaran lingkungan juga insiden. Kemudian definisi lanjutan dari kecelakaan, suatu kejadian tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Nah, definisi kejadian berbahaya adalah suatu kejadian yang potensial dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, kecuali kebakaran, peledakan, dan bahaya pembuangan limbah. Kalau insiden near miss, ini nyaris celaka, ya, suatu kecelakaan namun tidak menimbulkan kerugian. Ya. Nah, ini semuanya mengacu kepada Permenaker Nomor 3 Tahun 98 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan. Kecelakaan kerja ini berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja,
dan juga kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Jadi kalau dia menyimpang, ya, tidak langsung pulang, menyimpang dulu, terjadi insiden atau kecelakaan di jalan, maka tidak dihitung kecelakaan kerja dan tidak mendapat kompensasi dari BPJS. Ini definisi dari Pernaker nomor 4 tahun 93 tentang jaminan kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan itu yang berhubung dengan hubungan kerja, ya, terjadi cedera, akan mendapat kompensasi sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92 dan Permenaker Nomor 4 Tahun 93. Dikelola oleh HRD. Kemudian kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, terjadi cedera ataupun non cedera, dan ada faktor-faktor penyebab. Ini dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 dan Permenaker Nomor 3 Tahun 98. Ya, ini yang belum dimasukkan ke BPJS. Nanti dikelola oleh bagian safety atau bagian K3. Hazard. Hazard adalah sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerusakan atau harm. Danger atau bahaya merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi di mana atau kapan muncul sumber bahaya. Jadi antara danger dan hazard itu saling berhubungan. Ya. Hazard sumbernya, danger adalah bahayanya itu sendiri. Harm adalah kerusakan atau bentuk kerugian, ya. Bisa berupa kematian, cedera, sakit fisik atau mental, kerusakan properti, kerugian produksi, kerusakan lingkungan, atau kombinasi dari kerugian-kerugian tadi. Resiko. Resiko berasal kata risk, bahasa Arab, yang berarti pemberian yang tidak terduga. Dapat juga berarti loss atau kerugian atau injury, cedera, atau ketidakberuntungan atau kehancuran. Ya. Cuma resiko ini ingat ya belum terjadi. Belum terjadi. Ini baru. Kalau sudah terjadi itu namanya insiden. Resiko adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi. Kalau saya mengartikan resiko adalah dampak dari adanya satu bahaya. Atau kalau orang perbankan biasanya mengartikan resiko adalah dampak dari ketidakpastian. Hal-hal yang tidak pasti itu akan biasanya menimbulkan resiko. Risiko biasanya diukur dari dua hal, yaitu konsekuensi atau severity, ya, atau tingkat keparahan, dan juga probabilitas atau tingkat kemungkinannya terjadi. Aman atau selamat adalah suatu kondisi di mana atau kapan munculnya sumber bahaya telah dapat dikendalikan. Jadi sumber bahaya sudah dapat dikendalikan, artinya aman dan selamat. Jadi nanti K3 itu ada faktor safety, ya, keselamatan kerja, ya, terhindar dari bahaya-bahaya yang terkait dengan keselamatan dan juga kesehatan. Kalau keselamatan itu berhubungan dengan faktor mekanik, listrik, ya, kinetik, substansi-substansi, ya, seperti yang flammable, mudah terbakar, eksplosif, mudah meledak, combustible, ya, gampang tersulut untuk sumber panas, korosif, perkaratan, dan konsekuensinya adalah cedera, kerusakan aset. Untuk kepeduliannya adalah harus perhatikan proses, peralatan, fasilitas, alat-alat, ya, working practices-nya, ya. Jadi cara kerjanya, pelindung, ya, safety devices-nya, pengalaman-pengalaman dibutuhkan, ya, skill, serta karir pengalaman plus pelatihan. Dan titik berat pada kerusakan aset fatality. Untuk juga perhatikan hal-hal yang urgent atau bahaya mendadak.
Dan prinsip pendekatannya adalah pengkajian risiko untuk memperkecil risiko. Sedangkan yang berhubungan dengan kesehatan adalah bahaya-bahaya kesehatan seperti bahaya fisika, kimia, biologi, ergonomi, psikososial. Konsekuensinya bisa terpapar, kontak, terkena penyakit mendadak, menahun, kanker, dan dampak terhadap masyarakat umum ya. Dampak panjangnya, rantai rantai dampaknya. Kemudian konsentrasi kepeduliannya adalah lingkungan kerja ya. Paparannya, jam kerja, alat pelindung diri, pendidikan, karir jabatan sesuai pendidikan, dan prinsip pendekatannya pengkajian kepaparan untuk memperkecil tingkat paparan. Hazard, bahaya atau sumber bahaya. Yang diperhatikan adalah bahaya fisik, kimia, mekanik, elektrik, ergonomi, perilaku, lingkungan, biologi, dan psikososial, psikologi. Jadi konsep dasar pencegahan kecelakaan adalah kalau terjadi kecelakaan ini harus dicari root cause-nya ya, penyebab-penyebabnya. Apakah karena plan ya atau proses produksi atau peralatan atau lingkungan atau dari orangnya atau metode sistem kerjanya. Dan ini dikendalikan penyebabnya untuk mencegah kejadian tidak terjadi lagi. Lalu karena kecelakaan ini dapat menyebabkan terjadinya kecederaan, kerusakan, kerugian, ya, emosi yang tidak terkendali. Nah, dengan pengendalian penyebab-penyebab kecelakaan, maka kecelakaan ini bisa dicegah. Juga sebenarnya kecelakaan itu bisa dicegah dengan sistem ya, sistem K3 dengan standar-standar operating prosedur ya, standar kerja yang aman dan selamat, dan kemudian pengawasan serta pengetahuan knowledge dengan sudah diberikan pelatihan-pelatihan kepada para pekerja. Untuk kecelakaan itu ada unsur-unsur penyebabnya ya. Setiap kecelakaan dapat dicegah sebenarnya. Faktor penyebab kecelakaan tidak berdiri sendiri, tapi terdiri dari beberapa faktor yang saling berhubungan. Ya, ini teori domino ya. Dimulai dari manajemen, menyebabkan penyebab dasar ya, personal dan faktor pekerjaan, penyebab langsung ya, tindakan tidak aman, kondisi tidak aman, terjadi kecelakaan. Untuk mengetahui penyebab kecelakaan harus dilakukan analisa. Nah, teori domino yang sudah dijelaskan tadi ya, di mana dimulai daripada faktor manajemen ya, pengawasan yang kurang, menyebabkan terjadinya kebiasaan-kebiasaan buruk dari para pekerja dan kondisi tempat kerja, ya, terjadinya penyebab langsung, tindakan tidak aman, kondisi tidak aman. Nah, ini ada 5 domino. Ini teori gunung es ya. Kecelakaan terlihat kecil, tapi sebenarnya yang tidak terlihat itu sangat besar. Bisa 50 kali daripada yang terlihat. Ini juga teori SWM mengenai piramida ya. Jadi kecelakaan tidak berdiri sendiri, melainkan akumulasi dari bahaya-bahaya di bawahnya atau tindakan dan kondisi tidak aman yang dibiarkan, dan akibatnya dapat menyebabkan satu fatality atau kematian. Nah, yang paling berkembang adalah teori domino, dikembangkan oleh banyak ahli ya. Mulai dari Gordon, Hayden, Frank Bird Jr., Wigglesworth, Bird and Loftus, Peterson, Johnson, dan Bird lagi, dan Jerman.
Ini contoh-contoh perbuatan atau tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Jadi sebenarnya penyebab langsung ini dihilangkan dengan penyebab dasar yang dihilangkan ya, itu kebiasaan-kebiasaan buruk karena kurangnya pengawasan ya, lemahnya kontrol dari manajemen. Nah, ini terjadi insiden atau kecelakaan kerja ya, macam bisa menabrak ya, terpukul, terjatuh, ya, tertusuk, terjepit ya, terpotong dan seterusnya. Tentunya akan menimbulkan kerugian-kerugian ya, baik kerugian kecederaan manusia, kerusakan peralatan, material, ya, kerusakan lingkungan dan seterusnya. Jadi kecelakaan itu bisa dicegah ya dengan menerapkan faktor-faktor yang dapat mungkin menyebabkan timbulnya kecelakaan tersebut. Dan yang paling utama tentunya adalah tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Jadi perilaku manusianya harus dirubah dengan pengawasan yang lebih ketat. Ya, dari 4 faktor ini manusia, mesin, media, manajemen, yang paling penting adalah manusia dan kemudian pengawasan dari manajemen. Ya, transfer energi yang tidak terkendali seperti kecepatan, ya, panas, suhu, ya, dan sebagainya, itu bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, ini sebenarnya teori-teori penyebab kecelakaan. Intinya adalah kecelakaan itu disebabkan kebanyakan karena manusianya. Ya. Karena kondisi tidak aman yang dibiarkan berlarut-larut, tindakan tidak aman. Jadi yang perlu dicegah adalah uh, kebiasaan dan perilaku dari manusia tersebut. Maka perlu diciptakan standar operating prosedur atau tata cara kerja yang aman, sistem pengawasan ya, mengawasi manusianya, diberikan sanksi kalau tidak mengikuti prosedur, tidak memakai APD, ya, dan komunikasi ya, setiap hari sebelum kerja diberikan komunikasi, memeriksa peralatan yang akan digunakan, tempat kerjanya, dan stop and think ya, selalu berpikir untuk bagaimana bekerja dengan aman dan selamat, fokus, konsentrasi, dan pengawas juga memperhatikan kalau pekerja fatigue atau sakit ya jangan dipekerjakan, mendingan diganti untuk sementara. Jadi walaupun terlalu banyak teori nanti bingung juga ya. Jadi intinya adalah uh, itu tadi pengawasan terhadap para pekerja dan pekerja dipastikan memiliki skill untuk melakukan pekerjaannya dalam keadaan sehat ya, jasmani rohani, dan memiliki motivasi pengetahuan tentang cara bekerja dengan aman dan seterusnya. Konsep untuk pencegahan kecelakaan melalui engineering desainnya, pendidikan, ya, enforcement ya, peraturan-peraturan, enthusiasm motivasinya. Ya dengan desain substitusi ya, mengganti mungkin alat metode yang risikonya lebih tinggi dengan risiko yang lebih rendah. Memodifikasi proses-proses kerja ya, sehingga proses-proses kerja yang aman yang diterapkan, menekan atau mengurangi jumlah inventory peralatan-peralatan yang tidak berguna ya, dihilangkan,
bahkan nanti akan malah membuat kerumitan dan mengganggu di tempat kerja. Desain-desain diperhatikan. Alat pengaman, pelindung ya untuk setiap peralatan. Warning system ya. Poster-poster, tanda-tanda peringatan itu perlu untuk mengingatkan pekerja untuk lebih aware. Dan pendidikan, pelatihan juga perlu. Ya, perlu diberi pelatihan K3 untuk semua lini, manajer, supervisor, operator, pekerja baru. Kemudian penjelasan tentang prosedur kerja aman atau SOP. Lalu mengoperasikan mesin dengan benar dan aman. Penggunaan alat APD, prosedur dalam keadaan darurat, kemudian membentuk regu penanggulangan kebakaran, serta melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko. Nah, ini semua perlu dijelaskan, diberikan pendidikan pelatihan ya kepada seluruh pekerja. Kemudian dibuat enforcement atau aturan-aturan ya untuk diterapkan. Nah, setelah aturan dibuat, diawasi ya, pengawas-pengawas harus bekerja dengan efektif. Lalu motivasinya ya, antusiasmenya ditingkatkan dengan memberikan safety talk ya, dengan coaching ya dari pengawas kepada para pekerjanya. Lalu strategi pencegahan kecelakaan kerja dilihat dari faktor frekuensi, ya, kekerapan, severity, tingkat keparahan, cost, biaya, dan kombinasinya. Dan kemudian pendekatan dalam pencegahan kecelakaan, ya, jika terjadi kecelakaan harus diinvestigasi. Data-data dikumpulkan, data-data dianalisa, didapatkan root cause, lalu rekomendasi untuk tindakan perbaikan, ya, preventive action, sehingga dengan preventive action diharapkan tidak terjadi kejadian serupa, ya, kejadian kecelakaan serupa. Ini pendekatan reaktif. Pendekatan proaktif, ini sebelum terjadinya kecelakaan, dianalisa potensi-potensi terjadinya kecelakaan, dibuat program-program pencegahan, sehingga akhirnya tidak terjadi kecelakaan. Ya, jadi lebih bagus memang proaktif daripada reaktif. Tapi kalaupun terjadi kecelakaan, ya itu harus dilakukan investigasi, analisa, lalu tindakan preventif supaya tidak terjadi kecelakaan. Dan semuanya bisa digabungkan ya. Untuk pencegahan diharapkan efektif, murah, dapat dilaksanakan ya, dan cepat. Jadi hierarki pengendalian menurut standar ISO 31000, eliminasi ya. Yang namanya hierarki dimulai dari atas ini. Kalau eliminasi nggak bisa, dilakukan substitusi. Substitusi nggak bisa, rekayasa atau engineering. Rekayasa engineering nggak bisa, dilakukan pengendalian administratif, dan terakhir bisa digabung semuanya dengan APD. Eliminasi ini menghilangkan sumber bahaya, substitusi mengganti peralatan metode orang dengan peralatan metode orang yang bisa melakukan resikonya lebih kecil. Rekayasa engineering ini merekayasa desainnya ya, sehingga desainnya menjadi lebih resikonya lebih rendah. Pengendalian administratif ini bisa mengendalikan orang, waktu, tempat kerja, ya, atau memberikan SOP, instruksi kerja, dan sebagainya. Nah, ini semua penjelasan tentang eliminasi, substitusi, engineering. Nanti bisa dibaca-baca di PowerPoint-nya. Analisis kasus kecelakaan, kita ada materi sendiri.
metode-metode untuk analisa banyak ya. Semuanya intinya hampir sama aja konsepnya, cuma namanya yang berbeda-beda. FR/SR ya sudah dibahas tadi. Kemudian kebijakan pengawasan baik dari pegawai dinas pengawas maupun pengawasan internal ya oleh ahli K3. Semuanya berdasarkan regulasi. SMK 3 sekarang PP 50 tahun 2012. Jadi intinya sistem pengawasan dimulai dari dirjen atau kepala dinas ya. Untuk melakukan pemeriksaan, periksa uji, penetapan ya, untuk peralatan instalasi teknis. Kemudian objek pengawasan ketenagakerjaan jika ada temuan sesuai atau perlu perbaikan atau tidak sesuai, semuanya dilaporkan. Ya, kalau tidak sesuai nanti ada nota, catatan, ya, kemudian tindakan lanjut, ini tetap dilaporkan, nanti masuk kepada kepala dinas. Kepala dinas kemudian akan mengeluarkan nota untuk tindakan lanjutannya. Jadi sini yang terlibat auditor, dokter pemeriksa, P2K3, ahli K3 ya untuk pemeriksaannya. Juga bagian Hiperkes, PJK3. Untuk tindakan lebih lanjut secara hukum nanti melibatkan Polri, ya untuk tindakan tindakan lanjut untuk pendidikan ada Pusdiklat, ya ini untuk berhubungan juga dengan pegawai pengawas. Ya ini pengawasan ketenagakerjaan nanti kerjasama antara ahli K3 ya ahli K3 umum dengan pegawai pengawas. Pegawai pengawas mengawasi wilayahnya ya satu provinsi. Ahli K3 umum sesuai dengan area tempat kerjanya ya dalam satu perusahaan. Jadi nanti dengan koordinasi yang efektif, maka angka kecelakaan kerja tentu akan bisa diminimalisir. Terima kasih atas perhatiannya. Materi dasar-dasar K3 semoga bisa meningkatkan awareness, kewaspadaan, dan kepedulian dari para pekerja untuk meningkatkan performa pencegahan kecelakaan hingga akan meningkatkan performa perusahaan.